Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita akan bincang-bincang. Ya, kita berharap sekali para pemirsa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa menyaksikan bincang-bincang kita yang cukup serius ini karena menyangkut masalah ketatanegaraan kita. Ini terkait dengan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang bahwa pemilu presiden kita kemarin banyak cacatnya. Artinya ada beberapa kelemahan-kelemahan yang memang harus dibenahi. Nah, kalau kita bicara pembenahan soal hukum tata negara atau mungkin urusan ketatanegaraan, itu pasti kita bicara hulunya yaitu MPR. Dan kaitan MPR ini pasti dasar-dasarnya adalah, ujung-ujungnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang sudah melalui amandemen keempat. Nah, banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah ini bisa betul-betul dijalankan atau tidak, kita akan lihat ke depannya bagaimana. Tetapi yang pasti terkait dengan Pilpres dan kaitannya juga dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada gagasan yang menarik. Nah, ini yang kita akan bincangkan. Penggagasnya ini yaitu Bapak Dr. Almirjan Ulfa yang kebetulan pensiunan dari Kementerian Keuangan. Beliau adalah ex peneliti utama di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tamatan dari Amerika Serikat. Dan kita akan bincang-bincang terkait dengan gagasan beliau bahwa nanti MPR ini bagaimana gitu, harusnya bagaimana, apakah yang nanti memilih presiden atau bagaimana, siapa saja anggota-anggota MPR itu, dan seterusnya. Kita akan dengarkan dari Pak Almirjan Ulfa. Gimana kira-kira Pak Almirjan, apakah memang kita akui ya, suka atau tidak suka, Pilpres kita ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu kita rombak dari hulunya itu ya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, kalau kita bicara soal Undang-Undang Dasar 45, itu kan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan juga merupakan penjelmaan rakyat. Kedaulatan rakyat ada di tangan MPR, begitu kan Undang-Undang Dasar asli ya, Undang-Undang Dasar 1945 asli. Apakah akan kembali seperti itu atau gimana kira-kira Pak? Nah, betul sekali Mas Heri. Kita bergembira ya, Pilpres sudah selesai, putusan Mahkamah Konstitusi sudah selesai, tapi pelajaran yang kita ambil ya dari banyak analisa-analisa dan termasuk dari dissenting opinion 3 hakim konstitusi itu cacatnya sangat besar ya. Cacat sangat besar, terutama terkait dengan, kalau bahasa akademisnya itu, politik gentong babi ya. Pork barrel politik dari penguasa. Dan yang ini tidak harus kita hilangkan untuk siklus pemilihan umum yang berikutnya ya. Sehingga kalau banyak suara untuk mengangkat kembali peran MPR sebagai lembaga tinggi negara, saya setuju sekali itu, mengembalikan MPR sebagai betul-betul perwakilan rakyat, itu sangat setuju sekali ya, karena MPR memiliki kekuasaan tertinggi, memilih presiden kembali, supaya politik gentong babinya ini dapat dihilangin, saya setuju. Tapi ada prasyaratnya. Prasyaratnya anggota DPR ini harus betul-betul ya merupakan penjelmaan rakyat. Ya, 100% mendengarkan suara rakyat. Anggota MPR ini harus sesuai dengan prinsip Vox Populi, Vox Dei, ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Mereka akan sangat takut. Nah, yang ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita suarakan terus ini, Mas Heri. Ya, artinya MPR itu betul-betul sebagai pemegang kedaulatan rakyat, gitu ya. Betul. Sebagai penjelmaan rakyat. Nah, kalau sekarang kan, kalau Undang-Undang Dasar 1945 asli dan sampai sekarang masih, anggota MPR adalah anggota DPR, anggota DPD. Ya. Kalau yang aslinya Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR adalah anggota MPR adalah anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan kan gitu. Betul. Nah, kalau menurut versi Pak
Mizan apa nih? MPR yang bagaimana yang MPR yang ini ya agar mereka betul-betul ya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, mereka hanya tunduk kepada rakyat ya. Anggota MPR ini bukan merupakan unsur ya unsur dari Dewan Perwakilan Daerah dan unsur dari DPR itu dikecualikan. Maksudnya tidak ada, gitu. Dihilangkan. Dihilangkan. Jadi murni 100% utusan golongan. utusan golongan? Utusan golongan. Tapi utusan golongan ini bukan utusan golongan seperti Orde Baru. Ya. Utusan golongan yang sesuai dengan kondisi modern sekarang. Itu. Gimana kira-kira maksudnya harus diapakan nih utusan golongan itu apa kriteria yang bisa dipenuhi oleh utusan golongan namanya? Golongan itu golongannya apa tuh Pak? Nah, golongan yang ini ya kita sesuai dengan ruh Undang-Undang Dasar 45, utusan golongan itu terdiri dari golongan agama, ya golongan masyarakat adat, dan sekarang kita tidak bisa memungkiri lagi utusan golongan ini harus juga berisikan misalnya purnawirawan dan pensiunan, dosen, ya, mahasiswa, organisasi profesi. Ya, mereka ini harus ditata sedemikian rupa sehingga salah satu tujuan mereka adalah mengirim utusan untuk menjadi anggota MPR. Artinya kalau kayak gitu semua organisasi yang ada sekarang ini baik ormas, OKP, organisasi profesi, ormas ini kan banyak ya, artinya Muhammadiyah, NU, apa semuanya gitu ya. Kemudian ada OKP, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan pemuda misalnya, itu kan banyak sekali. Organisasi profesi, misalnya guru, wartawan, pengacara, dokter dan macam-macam. Itu berarti harus dirombak total. Harus dirombak total, harus disederhanakan, diatur sedemokratis mungkin, transparan, sehingga mereka tidak bisa diintervensi kekuasaan, termasuk dari golongannya sendiri. Ya, mereka mendengarkan suara rakyat, harus dirombak total anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dan salah satu ya ayat yang terpenting atau substansi terpenting dari perombakan itu, mereka itu akan mengirimkan utusan untuk menjadi anggota MPR. Itu. Artinya kalau misalnya begitu, seluruh badan hukum atau status badan hukum, seluruh ormas, OKP dan semuanya organisasi dirombak total Pak ya, berarti ya, dinolkan lagi gitu. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dimodifikasi, sehingga salah satu tujuannya adalah untuk mengirimkan utusan ya menjadi anggota MPR. Menjadi anggota MPR dari golongan itu sendiri yang mereka atur sendiri secara demokratis, ya transparan dan inklusif. Itu berarti besar-besaran. Iya. Artinya perombakan yang dari status badan hukum, artinya semua dinolkan lagi, dianggap nggak ada, dimodifikasi. Oh, bukan dinolkan aja, dimodifikasi. Ya, artinya kan diganti ininya ya, ADART-nya. Ya, nggak harus diganti. Mungkin dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekarang ini, yang diganti hanya 10%-nya atau 15%-nya. Sangat prinsip. Iya, yang prinsipnya adalah di dalam anggaran dasar itu tujuannya mereka itu adalah mengirim utusan untuk duduk menjadi wakil mereka di MPR. Itu. Artinya mereka harus siap sebagai organisasi, harus siap. Artinya menyiapkan personal, orang-orang individual yang sangat potensial untuk disiapkan menjadi anggota MPR begitu Pak ya? Persis ya. Mereka harus mengelola itu, membuat aturan-aturan gimana dalam sistem mereka bisa menunjuk orang yang mereka percayain. Betul. Ya, mempunyai integritas, mempunyai etika dan lain-lain, walaupun mungkin orang itu sangat tidak punya uang. Ya, dosen mungkin nggak punya uang. Purnawirawan pensiunan seperti saya nggak punya uang, tapi mempunyai bekal yang baik, ya, mempunyai kapasitas, mempunyai integritas, mempunyai etika untuk membangun negara ini. Sehingga saya tidak dipengaruhi lagi oleh politik gentong babi seperti sekarang. Ya. Itu bagus sekali ya, dari segi konsep itu bagus sekali. Artinya itu bisa justru menghindari
hantu ya, kita sebut aja hantu money politik ya. Kalau Money politik, betul. kaitannya dengan apa elektoral pasti nggak jauh dari permainan uang kan gitu. Permainan uang, betul. Juga politisasi, Iya. ya, politisasi daripada kebijakan atau mungkin program-program yang kaitannya, apalagi misalnya pemerintah ya ikut incumbent misalnya mau maju lagi itu kan bisa dipolitisasi. Tapi kalau melalui MPR itu udah nggak bisa lagi kan? Iya. Pemilihan presidennya misalnya ya langsung dari MPR. Itu Betul. memang mungkin langsung dipilih oleh MPR tanpa oleh rakyat lagi gitu. Bisa. Ya. Karena di banyak negara presidennya juga tidak dipilih langsung oleh rakyat. Seperti di Amerika Serikat, presiden itu tidak boleh dipilih langsung. Rakyatnya memilih presiden melalui wakilnya, elektor. Jadi misalnya saya elektor di negara bagian Iowa atau California atau New York, saya berjanji akan memilih katakanlah Biden atau Donald Trump atau siapa saja. Nanti rakyatnya akan memilih saya. Ya, memilih saya, berapa banyak orang memilih saya, waktu saya memasukkan kotak suara, ya dukungan dari rakyat itu terlihat di situ. Nah, sama halnya dengan anggota MPR itu tadi. Ya, dari utusan golongan itu mereka mewakili suara rakyatnya. Jadi walaupun mereka itu merupakan utusan purnawirawan dan pensiunan, tapi mereka mendengarkan suara rakyatnya dan mereka itu lepas dari intervensi incumbent. Nah, ini manusiawi. Terjadi puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, rezim yang berkuasa, mempunyai kekuasaan, selalu ingin berkuasa, mereka hingga melaksanakan politik gentong babi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi rakyat yang tidak paham. Jadi kalau kita kembali ya presiden dipilih oleh MPR itu bagus sekali, tapi yang menjadi anggota di MPR ini yang perlu kita perbaiki sistemnya. Sistemnya itu. Ya. Artinya nanti kalau misalnya MPR sudah diisi oleh utusan golongan saja ya, hanya satu unsur yaitu utusan golongan saja, DPR-nya masih tetap eksis kan berarti Pak? Masih tetap eksis ya. Nah kalau misalnya ini dari sistem parlementer berarti ada 2 kamar nanti Pak? Ada 2 kamar, betul. Itu banyak berlaku. Seperti Malaysia 2 kamar, Filipina 2 kamar, Amerika 2 kamar, ya. Jepang 2 kamar. Umumnya itu 2 kamar semua mereka. Jadi untuk menghilangi abuse of power. Kalau 1 kamar sekarang kan sangat berkuasa. Apapun diputusin oleh DPR nggak ada yang bisa menyeleksi kan. Betul. Ya, misalnya undang-undang IKN kan yang sangat diragukan, jalan saja ya. Misalnya subsidi mobil listrik, jalan saja. Misalnya banyak lagi ya pembebasan pajak ya segala macam untuk investor itu nggak ada yang mengontrol kan, lewat saja. Ya, DPR dengan pemerintah setuju nih orang-orang Cina ini diberikan kebebasan, ya dikasih hak tanah ratusan tahun, nggak ada yang mengontrol. Tapi kalau 2 kamar ya, DPR setuju, ya MPR-nya melihat ini benar nggak? Ibu kota negara ini benar nggak kereta listrik Jakarta Bandung gitu, benar nggak yang lain-lain lagi itu? Kan ada 2 ini. Kamar berikutnya harus mendapat persetujuan dari MPR. Itu ya, 2 kamar. Setiap undang-undang begitu ya harus melalui persetujuan MPR. Setiap undang-undang harus lolos dari 2 kamar itu. 2 kamar. Kamar pertama itu adalah DPR, majelis rendah, ya. Kalau di banyak negara itu dikatakan majelis rendah itu. Dan MPR-nya itu majelis negara. Majelis tinggi. Iya, majelis tinggi. Itu harus dapat setuju. Jadi ada check and balance, ya, ada keseimbangan. Jadi anggota DPR tidak bisa seperti sekarang. Mereka otoritas, kalau mereka setuju nggak ada yang bisa menyeleksi sama sekali. Walaupun ribuan orang ya, banyak ahli-ahli mengkritik ya, mengkritik ya ibu kota negara, mengkritik kereta cepat Jakarta Bandung, mengkritik pemberian investasi kepada Cina yang berlebihan ya. Nggak ada yang dengar itu, karena mereka hanya 1 kamar berkuasa penuh. Nah, yang inilah berkuasa penuh. Dan politik ini juga yang kita baru punya pengalaman pahit ya, terlepas dari ini sudah selesai ya hajatan kita pemilu. Catatnya Pilpres ini demikian banyaknya kan, terutama yang diangkat oleh
gugatan 01 dan 03 dan didukung oleh 3 hakim konstitusi itu. Nah, yang cacat-cacat ini kalau tidak dibenarin akan terus berulang di 2029, 2034 dan seterusnya. Dan negara kita nggak akan maju-majunya. Kita sekarang orang miskin, rawan miskin banyak sekali, hampir 100 juta. Di awal reformasi hanya orang miskin dan rawan miskin itu 20 juta. Sekarang udah meningkat 5 kali. Ini utang kita menumpuk. Iya. Ya, sumber daya alam kita sudah terdepresi. Minyak udah lama habis, gas sudah tergadai. Sekarang tinggal sedikit sekali itu. Nah, ini sumber-sumber ini harus kita jaga dan kita perbaikin sehingga tata kelola pemerintah ini lebih baik dengan adanya lembaga tertinggi MPR yang wakil-wakilnya sudah terseleksi secara demokratis dengan baik dan betul-betul mendengarkan suara rakyat. Wakil-wakil ini tidak perlu ngeluarin uang puluhan miliar. Malahan yang mungkin jalan kaki karena purnawirawan dan pensiunan bisa. Mas Heri, organisasinya profesi atau apa bisa. Walaupun selama ini nggak pernah bermimpi dapat uang puluhan miliar. Saya nggak pernah bermimpi dapat uang puluhan miliar, tapi kalau ya MPR ini dapat seperti ini, saya bisa bermimpi, saya bisa mendapat mandat mungkin nanti dipercaya oleh utusan purnawirawan dan pensiunan untuk menjadi anggota MPR. Boleh kan bangga kita untuk berbuat kebaikan bagi bangsa ini, boleh. Betul. Oke. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, kita tadi sudah dengarkan bagus sekali. Ini mungkin kita berharap gagasan ini terus bergulir gitu ya. Nanti akan saya tanyakan sebagai penutup, tapi sebelumnya kita berharap pemirsa untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita hari ini. Silakan Pak. Kira-kira supaya bergulir ini program atau gagasan ini, gagasan bagus ini gitu. Gimana caranya Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Mas Eri. Ini suatu gagasan ini biasa ada pendukung dan penentangnya. Pasti. Ya. Pendukungnya pasti purnawirawan dan pensiunan seperti saya bakal mendukung karena saya mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota DPR. Dosen, ya jelas dia mendukung ini karena punya kesempatan untuk jadi anggota MPR. Guru dan lain-lainnya golongan agama yang selama ini kan yang nggak pernah punya kesempatan. Masyarakat adat itu akan menjadi pendukung gagasan ini Nah, suatu gagasan itu selalu ada pros dan consnya Yang consnya pasti itu partai politik yang anggota DPR, rezim yang berkuasa nggak akan suka dengan gagasan ini karena kekuasaan mereka kompromi terbagi. Kalau tadi berkuasa mutlak, sekarang berkuasa separuhnya itu. Jadi ada dua pihak pros and cons itu. Pasti Pak. Mudah-mudahan saja kita berharap apa yang digagas oleh Pak Mizan ini bisa terus digulirkan dan mungkin tidak setahun 2 tahun ke depan, ini agak panjang gitu ya, tapi yang pasti memang kita melihat gagasan besarnya ini loh yang sangat luar biasa untuk mungkin ini salah satu sebagai solusi untuk menghadapi pilpres kita yang kemarin, termasuk juga pemilu legislatif kita yang kemarin mungkin ada aja masalahnya, cacatnya. Terima kasih Pak Mizan dan pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Kita akhiri diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita ini, bincang-bincang kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.